Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, marilah kita dalam sikap anjali menghormat kepada guru junjungan kita Sang Buddha dengan tegas suara keras menyatakan Namo Buddhaya. Semoga dengan kekuatan keyakinan kita kepada Sang Tiratana Buddha Dhamma Sangha serta kekuatan kebaikan dan kebajikan kita, kiranya kita dalam keadaan selamat, sehat, murah rezeki, sejahtera dan bahagia di dalam lindungan Sang Tiratana. Tadi sudah dijelaskan mengenai saya tadi ya. Memang saya cukup lama mengenal wihara ini dan saya kenal sejak tahun 1964. Saya tidak tahu Anda jadi apa waktu itu. Jadi tahun 64 sudah suka ke Watu Gong dan sebagainya. Latar belakang saya memang saya dari keluarga muslim ya. Jadi Bapak, saudara-saudara saya muslim semua kecuali saya. Jadi saya adalah orang murtad yang berhak atas neraka. Sedangkan yang tidak muslim punya hak atas surga, kalau saya punya hak untuk neraka. Tinggal mau saya pakai apa tidak. Untungnya surganya umat Buddha cukup banyak, sehingga lebih enaklah mau milih. Mau surga Sukawati, mau surga Tawatimsa, ya, apa surga yang mana, ya? Itu tergantung saya. Hari ini saya diminta bicara mengenai soal indahnya perubahan. Tahun ini adalah tahun ular. Ularnya itu katanya adalah ular air. Dan ular mempunyai sifat selalu berubah kulit. Ada nggak ular yang tidak berubah kulit? Ada ular-ularan. Liang-liang yang diarak itu setiap cap gomek itu nggak pernah ganti kulit. Tetapi ular itu selalu berganti kulit. Yang bahasa modern dikatakan melakukan transformasi. Tadi juga dijelaskan oleh saudara Beda bahwa saya dulu memang profesional. Selama 40 tahun jadi profesional. Kemudian mentransformasi. Transformasi itu bahasa Jawanya melungsungi. Bahasa menjadi seorang biku yang meninggalkan keduniawian, tetapi masih punya urusan banyak, urusan duniawi, oleh karena saya belum meninggal dunia. Maksudnya jadi biku dulu, sudah tenang, tentram, banyak meditasi, mencuci dosa-dosanya yang lampau, bikin karma baik. Tidak taunya diberui dengan bermacam-macam tugas itu. Saya katakan memang saya seorang pengacara, pengangguran tapi banyak acara. Kalau dahulu tiap kali kunjungan ke sana kemari, saya bisa tanya berapa honornya. Nah, profesional konsultan itu kalau dipanggil kan selalu tanya honornya berapa. Sekarang nggak sopan kalau saya tanya sama Wihara Tanah Putih, honor saya berapa ini? Ya, keindahan dari Dharma ajaran Sang Buddha itu adalah dari hukum anicca, change. Dan itu diakui oleh seluruh dunia. Bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal. Semuanya serba berubah. Yang kekal cuma satu, yaitu ketidakkekalan. Kalau agama lain mengatakan yang kekal cuma satu, Tuhan. Bagi orang-orang yang menggunakan logika rasio dan dasar ilmu pengetahuan, yang tidak kekal itu adalah hukum ketidakkekalan akan ada sepanjang zaman, sepanjang era ya. Semua tidak yang kekal. Saya tadi dengan hari ini sudah berubah. Kondisi sekarang sama nanti siang sudah berubah. Air sungai yang mengalir setiap hari kelihatannya sama, tapi sebenarnya adalah tidak sama. Similar but not the same. Mirip-mirip tapi tidak sama. Kalau ada pergi ke Borobudur tiap kali ke sana pasti mengatakan sama. Tapi sesungguhnya ada banyak perubahan. Inilah keunggulan dari ada agama Buddha. Dari awal sudah mengatakan change, change, and change. Kita harus menyadari dan
Dan bukan menyadari dari pemahaman logika saja, tapi harus meresap dalam hati sanubari. Alert, conscious, sadar bahwa semua itu adalah berubah. Tidak ada yang tidak berubah. Nah, tinggal kita harus melihat apa sih yang berubah itu. Yang pertama yang berubah itu adalah the external, di luar diri kita. Hari ini orang pergi sibuk semua, pergi ke mall. Ada perubahan. New BlackBerry. Ya kan? New BlackBerry. Wah, yang tinggal mau beli yang mana? Mau 4 juta, 5 juta, 6 juta. Nanti ada orang nggak pakai BlackBerry mengatakan, hari gini masih nggak pakai BlackBerry. Dan BlackBerry itu singkatannya apa? BB. BB itu singkatannya apa? Buat biku. Karena para biku juga dihadiahi umat BlackBerry. Dan BlackBerry saya punya bukan dihadiahi umat, tetapi sudah beli sejak awal lahirnya pertama BlackBerry. BlackBerry berubah. Ini bukan promosi BlackBerry ya. Berubah dari awal sampai sekarang. Anda lihat sebelum BlackBerry muncul, apa yang terkenal di Indonesia? Nokia. Semua Nokia. Waktu saya jalan dulu di Berlin, ada music show di lapangan di Berlin. Nokia. Apa itu Nokia? Gambarnya, wah panjang. Baru tuh Nokia. Tapi mendadak Nokia ambruk. Diganti oleh BlackBerry. Apa BlackBerry juga berjaya? Ada ancaman? Dari siapa? Samsung, Android. Berubah lagi. Saya memberi contoh mengenai perubahan yang Anda pasti menyadari ya. Terus, dan saya masih ingat ya, pada tahun 99 kira-kira. 89. Tahun 90-an. Saya mempunyai handphone pertama di Indonesia. Namanya Ericsson. Besarnya segini. Taruh di mobil. Antenanya di mobil, wah ketar-ketir, kasih bendera. Semua orang tahu, wah orang sukses itu punya handphone. Bisa telepon melalui mobil. Tahu harganya? 15 juta waktu itu. Sekarang ada handphone 15 juta? Nggak ada. Jadi Anda lebih kaya daripada saya dulu. Saya kaya bukan apa? Karena diberikan Indofood. Karena saya sebagai pejabat di sana mendapatkan hak untuk mendapatkan handphone. Sekarang dengan uang 1.200.000 sudah punya. Perubahan dari handphone itu begitu kelihatan change. Berubah. Siapa yang tidak berubah, mati dia. Betul enggak? Dari Motorola, Ericsson, diganti Motorola, diganti oleh apa lagi terus-menerus. Siapa yang tidak membuat perubahan, dia akan mati. Ini hukum dunia. Karena itulah membuat orang itu duka, stres, tertekan. Dulu saya laku, sekarang saya hilang. Dulu saya berjaya, sekarang saya hilang. Dulu saya dihormati, sekarang saya tidak. Menimbulkan duka. Dan Anda kalau tidak mengikuti perubahan ini pun adalah duka. Masih pakai handphone model roti itu ya. Zaman dulu kan ada hotel. Apa itu? Kuno. Mengapa saya itu ganti BlackBerry? Karena diomongin oleh orang-orang anak muda-muda. Pak, konsultan kok pakai HP kayak begini. BlackBerry dong, ini baru keluar. Waduh, jok-jokin terus oleh penjualnya BlackBerry itu. Akhirnya ya udah dari sini, jangan banyak ngomong, sini saya beli gitu. Beli bukan karena kebutuhan, karena tertekan. Dan anehnya, baterainya yang sampai saya beli waktu itu 3 tahun yang lampau,
lebih dari 3 tahun. Sampai hari ini baterainya tidak pernah ganti. Ganti Panyaru baru 3 hari, tidak sampai 3 bulan sudah ganti baterai. Habis itu gantinya HP-nya lagi. Rusak melulu. Loh, punya saya ini enggak. Wah, ini nicak rupanya. Ya, dari kalau Anda tidak mengikuti perubahan, Anda akan mati. Hukum pertama itu. Dan dampaknya adalah Anda ini kena duka. Karena apa? Kepontal-pontal. Terutama wanita yang modis. Kalau enggak ikut mode, malu dia. Bajunya kok model-model itu aja. Gambarnya kok itu-itu saja. Dan di antara pria dan wanita, kalau pria pasti kaya, tapi wanita pasti miskin. Kenapa wanita itu pasti miskin? Karena dia mengikuti dikejar-kejar kepontal-pontal mode. Mode ganti, pasti dia bingung cari baju baru. Kalau pria itu ndablek, bajunya itu-itu aja. Ke wihara ya itu, pergi rumah itu, ke pengantin pakai kaos itu juga gitu. Kalau wanita kan pasti takut kalau diundang pengantin selalu mulai bingung. Pak, saya nggak punya baju. Jadi wanita itu miskin karena selalu mengatakan, Pak, saya nggak punya baju. Betul ya? Bingung dia. Kemarin pada waktu saya turun dari bandara, lihat wanita jalan. Pakai bajunya biru, bawahnya biru, sepatunya biru. Dalam hati berpikir, kalau nanti sore pakai baju coklat gimana? Wah, sepatunya coklat juga, katanya saya. Nah, kalau nanti besoknya lagi pakai baju hitam, sepatunya hitam, kopernya berapa gedenya? Karena itu wanita kalau bepergian itu kopernya itu selalu gede. Kalau laki-laki sepatunya satu itu aja dipakai siang, sore, malam, besok juga dipakai. Nah, change ini adalah suatu fakta yang Anda harus ikuti sebagai seorang umat Buddha. Nah, di dalam menghadapi change, di dalam menghadapi perubahan itu, satu yang kita harus ingat. Apa yang kita lakukan harus bermutu. MUTU, kalau Anda tidak mengikuti hukum MUTU, maka Anda akan MATI. Akan mati. Karena persaingan ini demikian hebatnya. Di dalam agama juga ada persaingan. Dulu hanya Theravada sama Mahayana. Saing dengan kelenteng. Sekarang Mahayana ada. Kemudian ada Nichiren. Kemudian muncul lagi ada Maitreya. Macam-macam. Semua persaingan. Siapa yang tidak bermutu, dia pastikan akan mati. Nah, kita demikian juga. Bagaimana kita merespons perubahan di luar. Di luar itu berubah terus. Udara juga berubah. Kemarin saya mau berangkat ke Watu Gong. Begitu mau berangkat, ya kita mau berangkat, udara terang. Begitu mau berangkat, beres, hujan keras. Change. Habis itu ya sudahlah, saya bilang sama, saya tinggal di adik saya. Ingin bertamu di sana. Udahlah, kita nggak jadi. Kemudian baru jam 12, ya dana makanan udah selesai jam 12. Udaranya terang lagi. Change. Saya panggil ponakan saya, ayo kita berangkat. Mumpung masih terang. Oh iya, berangkat. Di tengah jalan, hujan lagi. Nah, ini seringkali membuat kita tuh jengkel, marah, kesal, tidak senang. Jadi change di luar itu demikian banyaknya, begitu cepatnya. Sehingga Anda sukar untuk menggapainya. Pacar bisa pergi. Anak bisa mati. Anak bisa masuk penjara. Karena apa? Menabrak orang. Nah, kasusnya anaknya menteri. Change. Orang yang dulunya terkenal, pangkatnya hilang. Kehormatannya hilang. Diomongin orang, mau digantung di Monas. Change. Pemilihan paus. Wah, yang diperkirakan sekolah dari
Dublin, dari New York, dari ini. Tiga-tiganya nggak terpilih, yang terpilih dari Argentina. Change, berubah. Semua berubah. Jangan-jangan karena kita tidak bisa mengikuti perubahan, maka kita bisa berubah. Karena mau mengikuti ini terpontal-pontal. Nah, perubahan di luar itu memang adalah fenomena. Dan itu kita sebagai umat Buddha hendaknya alert, waspada menyaksikan perubahan-perubahan itu. Dan kita tidak bisa mengendalikan perubahan yang di luar diri kita. Kembali nomor 2 hukumnya, kita tidak bisa mengendalikan perubahan di luar. Meskipun itu namanya Yudhoyono, susah mengendalikan. Coba bawang putih berubah, yang sebelumnya sapi berubah, ini berubah terus. Kok masih ada orang yang kepengen jadi presiden ya? Perubahan, tidak bisa dia menggapai seluruhnya. Nah, karena tidak bisa menggapai seluruhnya, maka nomor 2 adalah bagaimana respons kita. Itu yang menentukan. Itu yang menentukan apa respons kita, tanggapan kita terhadap perubahan-perubahan. Perubahan memang ada 2 atau 3. Satu, perubahan yang menyenangkan hati kita, yang menggembirakan hati kita, yang memuaskan hati kita. Anak lulus ujian, ya, pacar memberikan bunga malam minggu tadi malam. Mungkin ada yang pacar yang ngasih bunga. Kalau ngasih bunga bank lebih bagus loh itu. Udara cerah, makan nyaman. Tidak ada kondisi di luar itu yang berubah, tapi perubahan itu menyenangkan kita. Nah, itu indah. Berubah tetapi indah. Pulang dari sini, Anda beli lotre, kalau masih ada ya. Dapat lotre, dapat lucky draw mobil BMW. Wah, ini berkah ini gitu ya. Ada perubahan yang memang sesuai dengan hati, pikiran, perasaan kita. Itu memang indah. Kemudian ada lagi perubahan di luar yang memang benar-benar netral. Ya seperti bunga berkembang, layu, runtuh ya kita lihat aja. Oh ya sudah. Yang tidak berpengaruh kepada diri kita. Itu netral. Tetapi ada perubahan di luar diri kita yang berpengaruh negatif kepada diri kita. Contohnya itu gampang gitu. Semula di pacaran, duduk, waduh senang, gembira, happy, ya bercanda-canda, bermanja-manja. Itu yang pertama kan. Kemudian pacarnya, rupanya HP-nya itu taruh di meja, bermanja-manjanya itu. Kemudian bilang, sayang, saya mau kamar kecil dulu ya. Oh iya, karena pacar yang masuk kamar kecil. Si wanita itu lihat HP. Timbul keinginannya pengen tahu apa sisinya. Begitu dibuka, ada kalimat mesra. Ada gambar mesra. Begitu lakinya datang, yang semula wajahnya seperti Kuan Im, berubah menjadi Kuan Kong. Begitu dekatnya waktunya, hanya karena ada kasus, wajah dari Kuan Im berubah jadi Kuan Kong. Matanya mereka begitu, mukanya seram begitu, disambut dengan asem gitu. Ada apa kamu asem? Udah. Kira yang laki ini adalah wanitanya masih seperti tadi, berdempet-dempet. Ada apa sih dempet-dempet? Mau dirangkul? Gitu. Ada change terhadap sesuatu yang tidak disukai, yang tidak disenangi. Dan change ini bisa berubah menjadi dosa. Bisa menjadi dosa. Karena apa? Bertentangan dengan pikiran, kehendak, perasaannya dia. Lihatlah, karena cemburu, pasangannya dibunuh. Jangan tidak dibunuh, dimutilasi. Ada kasus menagih hutang, pamit sama istrinya, nggak kembali.
ternyata memang dimutilasi. Change. Nah, kalau change yang indah, menyenangkan ini seringkali nggak jadi pertanyaan. Nggak jadi pertanyaan. Rasanya happiness itu, kebahagiaan yang senang itu adalah hak saya. Tetapi kalau change, perubahan itu tidak menyenangkan diri saya, menyebalkan, menyusahkan, membuat saya kecewa, putus asa, rasanya itu bukan hak saya. Nah, disinilah letaknya duka yang paling besar. Maka perubahan itu bukan yang indah. Sedangkan judul kita hari ini adalah indahnya perubahan. Tidak indah. Mengapa berubah? Pertanyaan yang sering kali, mengapa hal ini terjadi pada diriku? Kok bukan dirimu? Kalau menyenangkan itu mestinya saya punya. Kalau tidak menyenangkan, Anda punya. Itu selalu menghantui. Muncul pikiran, kenapa Tuhan menghukum saya? Kenapa ini musibah terjadi pada saya? Timbul kenapa? Kenapa saya? Kenapa saya? Kenapa saya? Karena dia tidak bisa menerima change ini, perubahan ini. Nah, kalau orang mempunyai pandangan yang benar terhadap dhamma, maka tidak akan tanya kenapa ini terjadi begitu. Maka dia harus mengatakan, memang ini harus terjadi pada diriku. Karena dia meyakini adanya hukum karma. Yakin, hakul yakin kalau orang Islam bilang. Tidak ada lagi pertanyaan. Mengapa Tuhan menghukum saya? Enggak ada. Kama yoni, kama bandu. Memang saya harus menerima apa yang telah saya lakukan. Apa itu perbuatan masa kini ataupun masa yang lampau. Kehidupan yang lampau. Nah, respons ini sangat penting untuk menentukan apakah perubahan ini saya terima dengan lapang dada, enak. Kalau jawabannya ya, saya terima dengan apa adanya, maka duka itu menipis. Duka ini menipis. Tidak membesar seperti apa adanya. Seperti tadi malam waktu saya mimpin meditasi di Watu Gong. Bante, kenapa ini badan ini kok sakit semua meditasi ini? Kiri kanan sakit, pegel ini. Wah. Ini karena di wihara, jawabannya lain. Coba bukan wihara, pergi aja ke pantai pijet kan hilang. Kalau bantainya nggak bisa pergi lagi lah gitu loh. Jadi kalau di wihara mengatakan, badan saya panas bantai di sini. Jawaban saya, itu change. Change, itu ada perubahan. Anda harus bersyukur badan saya merasa panas. Coba kalau Anda mengatakan, Bante, badan saya kok mendingin ya. Anda pilih mana? Badannya mendingin, ada badannya panas. Kalau mendingin itu, anicca wata sangkara upadawaya dhammino. Akan bilang begitu. Jadi Anda bersyukur, oh badan saya panas, oh bersih, mesti ada energi. Bersyukur, memberikan respons yang positif. Jangan karena panas Anda memberikan respons negatif. Bertambah panas itu. Tapi kalau badannya panas bersyukur, saya masih hidup. Biasanya kalau orang badannya panas itu bingung ya. Kayak apa tempera ya. Tapi kalau badannya mendingin, sebenarnya lebih takut. Karena akan terjadi kematian. Jadi di dalam keadaan menghadapi perubahan itu, yang paling menentukan adalah bagaimana respons kita. Apakah respons positif, apa respons negatif. Kalau Anda memberikan respon positif terhadap hal yang negatif, di situ Anda akan mendapatkan survive. Mendapatkan survive itu apa ya? Kelangsungan hidup. Apa perbedaannya antara orang yang optimis dengan orang yang pesimis? Kalau orang yang pesimis itu menghadapi perubahan selalu mengeluh. Jadi tadi itu, aduh sakit, ini pegel,
lino, semuanya. Tapi kalau orang optimis, ini saya katakan, itu adalah sakit, itu adalah risiko kita punya badan. Risiko kita hidup. Kalau Anda tidak hidup, rasa sakit itu dipastikan tidak ada. Tadi saja kakinya, baru-baru saja ini agak baal. Itu sudah bingung, gimana caranya ini bisa merasakan sakit lagi gitu loh. Kan harusnya kan enak, biarin aja baal. Gak apa-apa kan gak enak. Membingungkan karena ada sesuatu yang tidak beres. Kalau itu merasa sakit, masih beres itu. Saraf-sarafnya bekerja dengan baik. Jadi kita harus memusatkan pikiran bahwa respons kita terhadap perubahan itu harus positif. Nah, orang-orang yang negatif, orang yang pesimis, kalau melihat tantangan, karena perubahan ada tantangan, maka orang yang pesimis selalu mengeluh, aduh gak bisa, aduh sulit, aduh repot. Anda pernah melihat teman atau diri Anda yang suka mengatakan, aduh gak bisa, aduh sulit, aduh repot. Semua aduh gitu loh. Bukan aduh sayang, kok enggak gitu. Nah ini orang yang pesimis. Orang yang pesimis akan dilanda dengan perubahan itu sendiri. Disunami oleh perubahan itu. Akan dihanyutkan, dihilangkan. Karena dia tidak melakukan sesuatu yang signifikan untuk menghadapi perubahan. Tetapi orang yang optimis, kalau melihat tantangan, dia mengatakan, nah ini saya harus atasi. Saya harus bisa mengatasi perubahan ini. Kalau ini bisa saya lakukan, ini saya akan sukses. Bedanya di situ. Jadi sama-sama menghadapi perubahan, yang satu bersikap pesimis, yang satu bersifat optimis. Perubahan ini adalah tantangan bagi saya. Tantangan ini kalau saya atasi, bisa sukses menjadi I am the winner. Saya menjadi pemenang. Anda pernah pergi ke Kuta, Bali? Banting nggak boleh lagi ya. Kalau dulu sebagai profesional, tinggalnya di Kuta gitu. Ada lihat orang-orang main surfing gitu, berselancar. Ada orang yang bermain di pantai aja, takut dengan ombak. Takut dibawa ombak. Apa yang dia dapat? Dia keluyar-keluyur di pantai aja. Melihat orang yang lalu lalang. Tetapi ada orang yang mempunyai sikap optimis. Dia bawa selancar. Bertambah ombaknya besar, bertambah gairah dia. Ini tantangan. Ombaknya sangat besar, dia berselancar, berjalan di atas ombak. Dan dia bisa menjadi seorang pemenang dunia. Dia pergi ke Hawaii. Dia pergi juga ombak di pantai selatan Bondowoso itu ya. Bisa juga pergi ke Nias. Bertambah ombaknya besar, dia bertambah senang. Ini tantangan saya untuk menjadi peselancar terbaik di dunia. Selancar. Ini suatu contoh. Dan orang-orang sukses adalah orang-orang yang sering dan senang menantang perubahan. Tidak pernah menyerah dengan perubahan. Karena itulah maka buku biografi Bhante Kantidaro dikatakan jangan pernah menyerah. Sang Buddha tangannya selalu begini. Jangan takut. Go ahead. Jalan terus. Kalau tangan kita selalu, apa yang bisa saya minta? Apa yang Anda bisa kasih? Ya Allah, ya Tuhan, apa yang kau berikan? Selalu tangannya begitu. Bukan tangannya begini. Nah, ini adalah perubahan. Jadi, respons dari kita itu sangat penting sekali untuk menghadapi change. Nah, orang-orang yang menghadapi perubahan dengan rasa pesimis, itu adalah duka. Real duka. Karena dia akan dilanda oleh
perubahan. Lihatlah bangunan di Semarang ini. Karena pengaruh perubahan, kondisinya bagaimana? Lawang Sewu. Dulu hebatnya seperti apa itu? Kalau Anda bayangkan zaman Belanda. Lihat aja apa gereja Belenduknya. Semua ditinggalkan. Karena apa? Adanya perubahan tidak bisa mengikuti perubahan. Tetapi Anda lihat bagaimana kondisi di Eropa, di Pineng, di Kota Malaka, kota kuno itu bisa dibedakin, didempul, wajah tua, tetapi bisa diperbarui sehingga tetap awet muda. Wanita kan juga begitu kan, ibu-ibu yang tua-tua yang tidak pergi ke salon ya nggak pernah pegang bedak. Ya kalau sudah tua ya peotnya nambah. Tapi kalau seperti nenek-nenek Nelly, tahu Nelly itu, nenek lincah, seperti Titik Puspa, wah awet muda terus. Karena apa? Selalu mengikuti perubahan. Tuanya tidak akan bisa dilepaskan. Tetapi dia bisa mempertahankan kondisi fisiknya, kondisi mentalnya itu mengikuti kondisi perubahan-perubahan sehingga beliau menjadi orang tua yang awet muda. Di televisi Anda lihat Tata Dodo, bagaimana dulu populernya kayak begitu, sekarang seperti apa? Change. Nah saya juga begitu, bukan awet tua, bukan awet muda, awet tua. Awet tua. Dia tetap tua tapi ya mesti awet gitu loh. Ya. Nah ini mengapa demikian? Karena kita bisa merespons, memanage our mind, managing your mind. Jadi pikiran perasaan Anda itu Anda harus bisa memanage demikian rupa sehingga perubahan-perubahan di luar itu mempunyai dampak yang sedikit mungkin terhadap diri kita. Ibaratnya begini, Anda naik mobil. Apa selalu jalan itu mulus seperti jalan tol? Tidak. Banyak jalan-jalan yang berlubang. Banyak jalan-jalan yang tidak rata. Kalau shock breaker Anda itu bagus, jalan-jalan berlubang, ada masalah enggak? Tidak banyak masalah. Malahan enak, luah, mentul-mentul ya kita itu begitu. Tetapi kalau shock breakernya mati, wah kepala bisa jundul kena atap itu. Nah, dengan dharma ini kita itu menjadi shock breaker yang bagus. Jalan rusak tidak apa-apa, karena jalan tidak selalu mulus. Tetapi saya tidak terkena banyak terhadap dampaknya. Maka kalau kita menjadi shock breaker yang baik, yang tahan lama, maka segala perubahan itu indah. Indah. Ini perubahan di luar terhadap diri kita. Tapi jangan lupa bahwa perubahan itu tidak hanya di eksternal, tetapi di internal juga berubah. Saya tambah botak, penyakit ini mulai nambah, badan juga berubah, kemudian pikiran juga berubah. Dulu pikirannya cari cuan. Sekarang carinya barokah. Cari berkah, datang sini kan cari berkah ya, bukan cari duit ya. Jadi pikiran sudah berubah, cita-cita berubah, perasaan juga berubah. Orang yang setiap hari makan tempe, saya katakan tekanan darahnya tinggi. Karena di Wihara Dhammadippa itu setiap hari ada tempe, ada tahu, ada juga selada air mentah. Untuk dimakan para biku sama nera dan atasilani. Loh, kenapa begitu? Kalau orang berumah tangga biasa, kenapa bisa tekanan darah tinggi? Karena ada sesuatu yang tidak berubah. Hari ini tempe goreng. Besok tempe bacem. Lusa tempe dioblok-oblok. Lusa tempe lagi gitu. Tekanan darah tingginya naik. Tempenya tidak berubah. Menunya tidak berubah. Setiap hari menunya itu tempe tahu. Tapi
Ada perubahan kecil-kecil, tempe goreng, tempe bacem, tempe dipepes. Tetapi yang berubah adalah diri kita. Saya bosan, saya tidak senang, saya kepengen yang lain. Makanya ada tahanan KPK itu punya istri 3. Karena apa? Bosan. Kok makannya tempe itu aja gitu. Enggak ada yang lain itu loh. Makanya sampai 3 dengan menu yang berbeda-beda ya. Ini change, kita berubah. Jadi harus kita itu manage your mind itu di situ. Merespon perubahan yang ada di luar, kita harus hati-hati, waspada. Kemudian kalau di luar ini tidak berubah, hati-hati. Menjaga mind, pikiran kita, menjaga perasaan kita. Bahwa ini juga bisa berubah. Kalau ini berubah, menyebabkan duka. Nah ini yang permainan responding ya terhadap eksternal maupun internal ini menjadi suatu seni tersendiri. Gitu. The art of mind managing. Jadi seni mengelola pikiran dalam melihat sesuatu apa adanya. Dunia ini berkembang begitu cepatnya sekarang ini. Perubahan begitu hebatnya. Tidak zaman dahulu. Mengapa orang agraris itu lebih tenang, tidak depresi, tidak stres? Karena hari ini lihat sawahnya kayak begitu. Besok masih sama. Lusa masih sama. Seminggu lagi masih sama. Tetapi dalam masyarakat kota, masyarakat industri, hitungan menit, jam pun sudah bisa berubah. Dan itu mengakibatkan orang kota stresnya tinggi, depresinya tinggi, kesabarannya rendah, rasa sayangnya pun rendah, satinya rendah. Nah ini yang Anda sebagai seorang umat Buddha harus bisa memanfaatkan dharma itu untuk menstabilkan pikiran dan perasaan Anda agar dalam menghadapi perubahan di luar, di dalam diri, seperti shock breaker tadi, apapun, jalan seperti apapun juga tidak ada masalah. Karena shock breaker saya nomor 1 di dunia. Di situ indahnya perubahan. Duka ada, tapi Anda tidak merasakan itu sebagai duka. Karena Anda bisa mengatur diri Anda. Perubahan apapun juga. Karena kalau tidak anak kita mati, istri kita mati atau sakit, ya diri kita sendiri. Bagaimana kalau tadi malam saya katakan, Anda sakit begini aja sudah mengeluh. Mestinya Anda bersyukur saya belajar memanage rasa sakit. Coba kalau Anda di rumah sakit, rumah sakit apa di sini? Elizabeth ya. Kemudian sendirian gitu, sakit kiri, sakit kanan, mau goyang kiri salah, goyang kanan salah. Anda harus belajar. Ada kemungkinan suatu saat kita itu harus dirawat di rumah sakit itu. Tapi kalau mulai sekarang Anda belajar merasakan dan berkawan dengan rasa sakit yang ada di badan, maka suatu saat kalau Anda sakit, apa sakit gigi, apa sakit apapun juga yang berat, Anda masih bisa mengelola dengan indahnya. Menghilangkan susah. Karena Sang Buddha sendiri juga mengikuti sakit. Tadi malam ada umat mengatakan, Bante, Jinapia Tita Ketuko itu meditasinya katanya tinggi. Lah kok bisa sakit? Loh usah Buddha sendiri sakit kok. Risikonya orang punya tubuh, ada perubahan, ya sakit. Cuman saya katakan, sakitnya ada tapi yang sakit tidak ada. Itu dengan jalan meditasi. Sakitnya ada. Tetapi yang sakit tidak ada. Anda bisa menceritakan apa adanya. Tapi sebenarnya nyot-nyotan itu. Tetapi Anda bisa menceritakan dengan enak, memberikan nasihat dan sebagainya. Sakit ada. Seorang sahabat saya, keluarga saya, Muslim, ya asal dari Aceh itu, sakit kanker stadium terakhir. Dia datang kepada saya, sebelum jadi biku, pengen belajar meditasi, saya ajarin secara singkat. Karena nggak bisa terus-menerus mempelajari,
Saya arahkan ke seorang guru meditasi, seorang Buddhis, dan dia meditasi di sana. Dan apa yang terjadi? Karena dia rileks, dia ikhlas, dia pasrah. Dia mengatakan, mumpung saya masih hidup, saya mau berbuat kebajikan. Jangan sampai usia saya habis, kebajikan saya juga minus. Maka dia mengajari meditasi orang-orang yang terkena kanker. Hidupnya bisa lebih panjang. Kalau tambah kita menderita, mengeluh dan sebagainya, penyakitnya, kankernya senang. Karena daya tubuh lemah. Tetapi kalau kita ikhlas, pasrah, bersahabat dengan penyakit itu, maka badan kita menjadi kuat karena batin kita kuat. Jadi mind and body, antara tubuh dan batin, itu satu kesatuan, saling mempengaruhi. Kalau badannya sakit, seringkali batinnya juga sakit. Tetapi kalau batinnya sakit, lagi stres, lagi tidak senang, lagi sebal, disakiti, kecewa, badannya juga terkena. Kurus kering, merana hidupnya. Karena disakiti oleh cinta. Wah, misalnya begitu. Wah, itu kan novel banyak itu. Ya, ada yang bunuh diri ya. Karena batinnya sakit, badannya sakit. Tetapi kita juga itu seringkali badannya sakit, batinnya sakit. Nah, bagaimana mengelola mind and body ini demikian rupa sehingga change apapun juga yang terjadi, kita tetap smile, kita tetap optimis, kita tetap teguh, kita tetap tegar. Itulah the secret of life. Itulah rahasia hidup supaya awet tua. Saya enggak bilang seperti saya ya, seperti awet tua. Biar tua seperti ya tadi itulah, siapa namanya? Titik Puspa. Tetap muda. Kalau dia berjalan sama anaknya, wah seperti adik kakak saja. Nah itu yang harus Anda tiru. Hari ini saya mendapatkan SMS dari sahabat saya yang namanya Indriati. Dulu namanya Indriati SK, seorang mantan bintang film. Mengapa saya mukanya seperti muda ini? Karena hobi saya adalah berkawan dengan para bintang film. Penyanyi-penyanyi dan sebagainya ya. Banyak yang saya kenal. Ya. Wah, fotonya kok masih awet muda, katanya teman yang lain. Si Indri mengatakan, iya ya, saya ini kok awet muda. Saya bilang, jangan GR ya. Coba lihat foto Anda dengan foto waktu main di film dulu, filmnya ini. Kan nanti beda. You are more wise, Anda lebih bijaksana. Sedangkan yang dahulu lebih imut. Ada beda. Nah, yang penting itu bahwa the spirit of life, semangat untuk hidup, untuk berkarya, untuk do something, untuk melakukan sesuatu untuk kebahagiaan orang banyak, itu Anda membuat spirit. Uang memang penting, tetapi bukan maha penting. Yang penting adalah persahabatan, friendship. Persahabatan itu apa? Anda berbuat sesuatu untuk orang lain. Dan kalau Anda melakukan itu, Anda akan disayangi, akan dihormati, akan dipercaya orang lain. Dan itu membuat hidup Anda itu berarti, bermakna. Setiap perubahan yang ada di luar, Anda selalu mengatakan, apa yang saya bisa perbuat pada Anda? Apa yang bisa saya bantu? Nah, kalau Anda bisa melakukan ini, maka semangat hidup itu akan sangat besar dan hidup ini menjadi sangat berarti. Sementara pengantar saya demikian, kalau ada tanya jawab dipersilahkan, tambah banyak tambah senang. Tapi kalau tanyanya cuma tidak ada lagi pertanyaan, juga tambah senang. Saya mau istirahat gitu ya. Silahkan.